Shalom bagi kita semuanya. Dan juga selamat hari Minggu buat setiap jemaat yang ada melalui Zoom online. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami hadirat Tuhan pada hari ini. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya akan beri judul menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh punya kesempatan mendengar firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami. Sehingga kami mengerti pesan Tuhan pada pagi ini. Dan kami boleh pulang dari tempat ini dengan iman yang baru. Dengan kebenaran yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk kami tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi setiap kami boleh diberkati Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada di rumah diberkati. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Kalau seseorang bisa dipercaya, apalagi dipercaya oleh pemilik perusahaan, dipercaya mengelola perusahaan, itu saudara satu kesempatan yang berharga. Dan gajinya pasti lebih besar daripada yang lain. Betul ya? Kalau rohaninya itu orang yang dipercaya, pasti berkatnya berbeda. Nah tapi untuk mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah. Mahal harganya. Itu tidak bisa diukur dengan uang kepercayaan itu. Kalaupun orang di dalam perusahaan itu pintar, dia paling pintar gitu ya. Belum tentu orang itu dipercaya oleh bosnya. Kenapa? Karena kepercayaan itu memerlukan proses, memerlukan ujian. Orang itu harus terbukti dia bisa, sungguh-sungguh bisa diandalkan oleh bos. Dia bekerja dengan jujur. Kemudian dia bisa memegang komitmen, memegang janji. Kemudian apalagi? Dia harus bisa bekerja dengan hati. Itu bos itu pasti tahu ini karyawan bekerja dengan hati atau tidak tahu. Sama dengan orang tua menyuruh anaknya mengerjakan sesuatu, kita tahu kok anak mengerjakan sesuatu dengan hati atau lagi dengan ngedumel. Tahu kita, walaupun tidak dibilang. Betul ya Bapak Ibu yang punya anak, kita tahu. Nah demikian juga saudara menjadi kepercayaan itu berarti dia bisa mengelola dengan baik semua yang dipercayakan kepadanya. Itu berhasillah dia jadi orang dipercayakan. Nah di dalam apa hubungannya? Di dalam Tuhan apakah perlu kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Sangat perlu saudara. Kita semua di sini dan juga seluruh jemaat yang melalui online Zoom. Saudara, kalau kita terpanggil, kalau kita terpilih, sesungguhnya saudara, kita ini adalah orang-orang yang sedang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, firman itu tidak sembarangan dipercayakan kepada semua orang. Makanya tidak semua orang percaya sama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya kepadanya diberitakan Injil. Yang orang itu mau mengatakan, ya Tuhan saya mau menerima Engkau Yesus. Di detik itulah dia dipercayakan Injil Kerajaan Allah. Untuk apa? Dipercayakan. Dipercaya jadi apa? Dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi katakan di sebelah kiri kananmu saudara, Anda adalah orang yang sedang dipercayakan Tuhan. Ada amin? Karena itu Tuhan mengharapkan kita sebagai pribadi yang senantiasa dapat dipercaya. Nah, karena itu kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya,
Kita akan belajar dari Injil Markus 12. Sama-sama kita baca ya. Pasal 12 ayat 1 sampai 12. Ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita simak ya supaya tidak kehilangan poinnya. Saya akan membacakan yang ganjil, jemaat membacakan yang genap. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan, di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ketika firman ini disampaikan, ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para imam, para ahli Taurat, dan juga tua-tua orang Yahudi waktu itu, bersama dengan ada murid-murid yang lain. Nah saudara, waktu itu sebenarnya Yesus begitu melakukan banyak mujizat, Yesus mengajarkan kebenaran, dan juga memberikan contoh bagaimana melakukan firman Tuhan. Tetapi para pemimpin agama ini menolak dan memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya bahwa kuasa yang Yesus punya itu berasal dari Allah. Mereka mengatakan ini kuasa dari setan ini pasti. Kira-kira begitu ya. Dan saudara, dan mereka itu malah marah dan membenci Tuhan Yesus. Padahal yang dilakukan itu sangat baik. Karena apa? Mereka marah karena orang-orang Yahudi makin banyak mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus makin populer. Seluruh penjuru kota, seluruh penjuru desa-desa mengenal dan tahu siapa Yesus dan mereka pingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi para imam ini, para pemimpin agama ini merasa terancam saudara. Waduh, ini kita nggak ada berwibawa lagi kita ini. Pengikut kita menjadi habis ini. Sehingga mereka bagaimana kalau kita bunuh aja dia. Jadi di dalam hati mereka sudah ada rencana membunuh Tuhan Yesus. Tapi karena banyak tidak jadi, banyak orang tidak jadi. Nanti kita tunggu waktu yang tepat. Kira-kira begitu. Karena itu Yesus tahu yang ada di dalam hati mereka. Makanya Yesus menyindir mereka dengan perumpamaan ini. Dan bukan hanya menyindir saudara. Yesus memperingatkan mereka dengan kata-kata yang sangat keras sebetulnya ini. Kita aja mendengar ini cukup keras sebetulnya. Apalagi mereka yang mendengar ini. Sampai apa namanya ya, sakit dalam. Gitu ya. Di akhir cerita tadi kan mereka tahu bahwa Yesus membicarakan tentang mereka. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka yang cukup keras? Karena mereka ini harusnya adalah orang-orang yang dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang mengajar Taurat Tuhan.
Dan harusnya mereka menjadi contoh dan teladan bagi bangsanya, tetapi mereka tidak lagi menjadi contoh. Nah selama ini apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengabaikan dan merusak kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Jadi mereka bukan lagi melakukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi yang dilakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bagaimana supaya mereka lebih makmur hidupnya. Nah karena itu Tuhan Yesus dengan sengaja menyampaikan perumpamaan ini supaya mereka sadar posisi mereka sekarang ada di mana, kira-kira begitu. Nah saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan ini gitu ya. Jadi penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu adalah para ahli Taurat dan imam yang kepala dan para tua-tua. Dan pemilik anggur itu diumpamakan seperti Allah yang mempercayakan kebun anggur. Kemudian hamba yang diutus itu adalah nabi-nabi yang selama ini diutus Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi tidak dengar dan ditolak oleh mereka. Sedangkan anaknya yang kekasih sebagai ahli waris yang dikirim terakhir yang dibunuh juga, itu menggambarkan Yesus Kristus. Kemudian penyewa lain yang akhirnya diberikan kebun anggur itu, dipercayakan kebun anggur itu bukan lagi kepada bangsa Yahudi, tapi kepada bangsa yang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi. Nah Tuhan Yesus memperingatkan mereka sebetulnya supaya mereka bukan hanya sadar, tapi mereka berubah. Jadi Tuhan Yesus mau supaya mereka menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjadi teladan bagi bangsanya. Jadi tujuannya mengembalikan kembali. Ingat, kamu posisimu ada di sini. Ayo jadilah menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi teladan bagi bangsa ini. Sebab kepadamu lah dipercayakan Taurat itu. Engkaulah yang dipercaya sebagai pemimpin sekarang ini. Nah sama seperti penggarap kebun anggur itu, saudara, dikatakan dia lupa bahwa kebun anggur itu bukanlah milik dia. Lupa kalau itu hanya titipan. Jadi mereka merasa, ini kebun kita sekarang. Karena itu mereka menolak bagian daripada pemilik itu. Waktu sudah menghasilkan, jangan kasih, ini bagian kita sekarang. Enak aja dia, kita yang kerja, bagian kita ini sekarang. Jadi mereka memilih untuk memberontak, memilih untuk melawan sang pemilik kebun. Nah, pertanyaannya buat kita, apa hubungannya ini dengan kita? Nah, saudara, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita refleksikan ini dalam kehidupan kita, perumpamaan ini juga mengingatkan kita semua supaya kita bercermin dan belajar dari perumpamaan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Jadi bersyukur ada perumpamaan ini. Supaya kita merespon jangan seperti imam-imam, seperti ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi ini. Harusnya kita berbeda, karena apa? Kita sudah tahu ceritanya. Saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita sekarang, itu seperti Allah sedang mempercayakan kebunnya bagi kita. Saudara, sadar gak kalau saudara sedang dipercayakan firman Tuhan kepada kita? Jadi maksudnya apa saudara? Jadi kita semua yang terpanggil, yang terpilih dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah lahir baru. Saudara, kita ini semua sedang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya firman dikasih ke kita, tetapi kepercayaan Tuhan itu apa? Saudara, ada bagian Tuhan apa? Endingnya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Efesus 2 ayat 10 berkata begini saudara. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 yang keras. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita yang percaya ini sedang dipercayakan firman Tuhan. Dan tujuannya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, bahkan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Jadi kita percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi ada sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita.
Katakan di sebelahmu, engkau sedang dipercayakan Allah. Nah hebatnya saudara, coba perhatikan ya hebatnya. Seperti pemilik anggur itu dalam menyewakan anggurnya, dikatakan tadi dia sudah terlebih dahulu menanam apa? Menanam pagar di sekelilingnya di kebun itu. Supaya apa? Supaya terhindar dari binatang buas. Kemudian apa lagi? Dia sudah menggali lubang tempat memeras anggur. Supaya apa? Supaya waktu produksi nanti penggarap ini, produksi anggur sudah bisa dengan efektif. Nggak bingung lagi produksi di mana ya. Sudah disiapkan juga tempatnya. Kemudian apa lagi? Pemiliknya mendirikan menara. Ada fotonya kira-kira ya. Kira-kira menaranya seperti ini. Ya. Untuk apa saudara? Jadi di sana itu menara zaman dulu itu adalah tempat di mana di sana ada penyimpanan produksi, kemudian juga di sana tempat berteduh, kemudian di sana juga tempat memantau dari atas memastikan kebunnya baik-baik saja. Nah saudara, demikianlah sebetulnya Allah memanggil kita. Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara, dia memberi jaminan, menjaga dan melindungi kita. Ada amin? Buktinya apa? Buktinya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan dia berikan Roh Kudus menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata begini saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada Roh Kudus itu menyertai kita. Katakan di sebelah kiri kananmu, Roh Kudus menyertai kamu. Kemudian apalagi waktu kita dipercayakan oleh Tuhan. Bukan hanya Roh Kudus, tetapi Tuhan juga menyuruh malaikat-malaikatnya ada bersama-sama dengan kita. Saudara sadar gak itu? Di Mazmur 34:8 berkata, ayo sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi malaikat Tuhan itu ada berkemah, berarti di samping kitanya ada, siap sedia membantu kita. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kananmu sekali lagi, ada malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Haleluya. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan bukan itu saja saudara. Allah itu memberikan kita otoritas dan kuasa atas roh-roh jahat. Oh, tambah hebat lagi. Pertama Roh Kudus, kemudian ada malaikat, kemudian kita diberi kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat. Sama-sama kita baca Markus 16 ayat 17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi saudara jangan takut sama setan. Jangan takut malam-malam, jangan takut ke kamar mandi. Ada Roh Kudus, ada malaikat, ada kuasa diberikan kepada kita mengusir roh jahat. Kalau ada kesurupan langsung lihat matanya. Aku berkata, hai iblis, keluar dari dia. Pasti dia keluar. Jangan lari, ada kesurupan saudara lari. Tolong gitu, jangan. Saudara hadapi. Jangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jurus lari, jangan. Dipegang tangannya, lihat wajahnya. Kalau teriak-teriak bilang diam, pasti diam. Ada amin? Saya sudah buktikan berapa kali orang teriak-teriak itu hanya manifestasi. Kalau saudara bilang diam, diam kok dia. Kalau saudara katakan pergi, harus pergi. Enggak punya kuasa di atas tubuh orang itu. Harus ambil otoritas. Jadi kurang apa lagi kita di dalam Tuhan. Dia tidak hanya titip ya. Enggak. Dia perlengkapi saudara dan saya. Sekalipun kita mengatakan aku enggak tahu apa-apa ya. Kayaknya aku masih baru. Kebenarannya ada Roh Kudus di dalam kita. Kebenarannya ada malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Kebenarannya diberikan kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat. Ada amin.
Kalau kita sadar itu di dalam Tuhan, kita pasti percaya diri. Kita pasti bangga sebagai orang yang dipercaya. Bangga sebagai anak-anak Allah. Ada amin saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib apa saudara? Sudah selesai. Tidak ada lagi yang kurang di dalam hidup kita. Dia sudah berikan segalanya. Bahkan hidupnya dia berikan buat kita saudara. Karena itu kita yang sudah bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara. Ketika anggur itu sudah berbuah dan siap dipanen. Saudara ingat ada bagian Tuhan yang Tuhan akan minta dari dalamnya. Segala sesuatu yang dipercayakan ada bagian Tuhan di dalamnya. Seperti pemilik anggur itu meminta sebagian hasil dari panen itu. Saudara artinya apa? Artinya kalau kita juga kalau sudah punya penghasilan, punya pekerjaan yang bagus, ingat di dalamnya ada bagian Tuhan. Karena itulah sebetulnya kenapa setiap minggu kita ada persembahan, karena ada persepuluhan. Untuk apa sih? Itu hanya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa yang kita punya ini sebagian adalah untuk Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyadari bahwa yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Ada amin saudara? Terus apalagi ini bukan hanya masalah duit. Kalau kita dipercaya motor, puji Tuhan. Tapi ingat, apalagi motornya sudah baru, gitu ya. Saya dulu motor ceketer itu, aduh, dak-dikduk saya ke gereja saudara. Takut mogok di jalan. Ya, waktu saya mengunjungi kosnya Mita dulu waktu pacaran, malu sekali saya. Oke Mit, pulang dulu ya. Ceketer, lepas saudara. Malunya. Tapi nggak apa-apa, walaupun hanya itu yang saya punya. Tapi saya bersyukur Tuhan. Kalau ke gereja itu jangan mogok di jalan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Dan saudara sering sekali mogok. Dan kadang-kadang malam mogoknya. Habis night group jam 10 kita ngobrol jam 12. Di tengah malam mogok di Renon saudara. Dorongnya itu tengah malam gak ada bengkel. Sambil dorong, sambil digonggong anjing. Gitu mau digigit-gigit lagi kan. Namanya jalan begini tengah malam kan. Saya sambil menyanyi sudah. Haleluya puji Tuhan. Saudara ingat kalau kita punya motor ada bagian Tuhan di dalamnya. Gimana caranya? Ya minimal ayo kita jemput satu orang ke night group. Ayo pikirkan siapa yang saya bisa jemput ke gereja. Apalagi kalau punya mobil, ingat ada bagian Tuhan di dalamnya. Siapa yang bisa saya jemput ya ke gereja ya, ke night group ya. Saudara kalau kita diberi talenta yang bagus, suara yang bagus. Ingat ada bagian Tuhan di dalamnya. Sekalipun belum nyanyi di depan, belum melayani di depan. Saudara minimal di dalam night group, saudara yang memimpin pujian. Ada amin? Yang punya talenta musik, main gitar. Walaupun belum main gitar di sini minimal di night group. Saudara kalau night group ada main gitar, suasananya langsung beda. Betul nggak? Daripada nyanyi kita akapela yuk tepuk tangan. Kalau suaranya bagus semua, suara 1, 2, 3 oke. Tapi kalau ada suara 5, ada suara 1 kres gitu kan, ada bemol. Jadi nggak suasananya jadi nggak syahdu saudara. Jadi saudara talenta kita itu sangat memberkati orang lain. Ada amin saudara? Nah adik-adik yang sedang di sekolah, sedang kuliah sekarang ini. Ingat ada bagian Tuhan di dalamnya. Maksudnya apa Pak? Ingat bahwa selama saya kuliah, selama saya bekerja di sini. Berarti kesempatan saya menyampaikan kabar baik bagi teman saya. Karena musimnya akan lewat, tidak selamanya sekolah, tidak selamanya kuliah. Jadi jangan tunggu, pokoknya saya selesai dulu kuliah ini baru saya melayani. Lewat, itu namanya berarti selama kita kuliah itu tidak ada bagian Tuhan di dalamnya. Saudara saya waktu kuliah dulu, nah itu kesempatan kami bikin net group.
Enak kita di kampus. Kita bisa net group di lapangan. Gak ada yang larang kan? Lapangan kuliah kan luas. Di bawah di bawah kayu pohon yang rindang. Enak sekali tuh. Gelar tikar. Terus kasih makanan. Yuk kita main gitar. Nggak ada yang ganggu. Enak. Kan kita mahasiswa situ. Pakai pakaian lengkap. Enggak ditanya. Loh kamu mahasiswa mana? Enggak. Enak. Kadang-kadang ada ruangan kosong saya izin dulu Pak. Kepada ketua jurusan, kepada dosen, dikasih. Yuk pakai. Kemudian kita kumpul semua mahasiswa. Pada waktu itu saya dipercaya jadi senat ketua Kristen. Kesempatan buat saya, semua mahasiswa saya kumpulkan. Saya khotbah. Khotbahnya dari mana? Dari bahan net group. Enak saudara, ya saudara kan di net group kan gitu kan. Khotbahnya dari mana? Dari bahan net group, enak kita. Gunakan kesempatan itu. Nah puji Tuhan saudara sampai sekarang orang yang kita jangkau masih ada di gereja sekarang. Ada di gereja Jembaran, ada di gereja di Denpasar, puji Tuhan. Musimnya waktu itu pas. Kalau sekarang saya disuruh ke kampus, udah waktunya nggak pas saudara. Betul ya? Saya ke kampus ketemu, nggak mungkin lagi mahasiswa yang bilang, halo bro, nggak mungkin lagi. Yang ada apa? Halo om, mau cari anaknya om ya? Pasti gitu, udah lain. Musimnya lewat saudara. Saya kemana-mana sekarang, aduh orang nggak panggil saya bro lagi ya. Halo om. Saya tidak sadar ternyata saya sudah tua. Saudara ini musim. Haleluya. Katakan di sebelah kiri kananmu, ada bagian Tuhan di dalam hidupmu. Jadi dalam situasi apapun kita, keadaan apapun kita sekarang ini, tetap ada bagian Tuhan di dalamnya. Itulah ciri-ciri orang yang bisa dipercaya. Tapi mungkin kita berkata begini, aduh ya Tuhan, saya belum bisa memberikan apa-apa selama ini. Mungkin kita berkaca, aduh saya Tuhan, kayaknya saya tidak memberikan bagian apa-apa. Tapi saya kok baik-baik aja ya. Mungkin kita merasa begitu, enggak apa-apa lah, saya masih baik-baik aja kok. Saudara, dia bilang begini, perumpamaan anggur tadi saudara dikatakan begini, kalau orang penggarap anggur itu terus Tuhan mengirim hambanya, terus dipukul hambanya itu, saudara Tuhan itu enggak langsung marah. Artinya apa saudara? Tuhan itu sabar. Nah kalau kita belum melakukan sekarang ini hanya karena Tuhan itu sabar kepada kita. Katakan sama-sama, karena Tuhan itu sabar kepada kita. Ada amin saudara? Saudara kesabaran Tuhan itu bukan satu kali dua kali. Dari perumpamaan tadi saudara setelah hambanya dipukul kemudian pemilik anggurnya kirim lagi yang kedua. Terus dipukul lagi, kirim lagi yang ketiga. Yang ketiga dibunuh lagi. Terus kemudian dikirim lagi. Saudara di Markus 12 bilang gini. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Ini yang ketiga. Kemudian dan orang itu mereka bunuh. Dan di bawah apalagi dikatakan. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul. Ada yang mereka bunuh. Saudara. Bahkan yang terakhir. Anaknya yang dikasihi. Yang satu-satunya yang berharga. Pewaris tahta itu pun dikirim. Dibunuh juga. Saudara, keterlaluan sebetulnya. Betul ya? Kalau kita seperti pemilik kebun anggur itu. Kalau kita mempercayakan seorang kebun anggur. Kemudian tiba waktunya panen. Saudara kirim pembantu saudara. Utus ke sana, minta bagian kita ya. Kemudian dia datang babak belur. Gitu ya, tangan hampa. Kira-kira saudara mau kirim yang kedua? Pasti tidak. Pasti langsung marah naik, langsung berperkara. Betul enggak? Itulah beda kita dengan Tuhan, jauh kesabarannya. Kita sangat terbatas, tapi Tuhan itu menunjukkan, aduh itu sabarnya benar-benar sabar. Saudara ini enggak masuk akal. Masuk akal enggak masuk akal. Tuhan itu begitu baik. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu panjang sabar. Katakan panjang sabar.
Kita bersyukur Tuhan itu saudara. Dan bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak setia, memberontak kepada Allah. Saudara, kita lihat bahwa dari dulu Tuhan sudah percayakan. Ingat ya, kamu jadi berkat bagi bangsa lain. Olehmu nanti ya bangsa-bangsa lain diberkati. Iya Tuhan. Tapi dalam perjalanan tidak setia. Nah, Tuhan langsung marah. Enggak, dia kasih dulu nabi. Ditolak. Kemudian dikasih lagi, ditolak. Saudara, mereka tolak bukan hanya ditolak, tapi banyak yang dirajam dengan batu. Kalau Nabi Yeremia diapain? Nabi Yesaya diapain sama mereka saudara? Saudara, dia itu dipotong ya, Nabi Yeremia itu dirajam dengan batu saudara. Nah kalau Nabi Yesaya itu mereka gergaji 2 saudara. Dan banyak nabi-nabi lain, Nabi Eskel, Nabi Mika, Nabi Amos, Nabi Zakaria, semua nasibnya sama saudara, jadi martir. Bahkan yang terakhir, siapa nabi yang terakhir di perjanjian baru? Yohanes, matinya gimana? Dipenggal kepalanya. Tuhan itu sabar. Sudah begitu, sudah yang terakhir ini datang. Tetap juga Tuhan kasih anaknya lagi. Saya mau kasih anakku satu-satunya. Dia kirim Tuhan Yesus. Diterima enggak? Udah lakukan mujizat, lakukan kebenaran, orang datang itu pun ditolak. Bahkan dibilang tadi, ayo kita bunuh dia. Dan benar akhirnya dibunuh. Ya kan, disalibkan saudara. Itu gambaran perjanjian perumpamaan ini benar tepat sekali dalam bangsa Israel. Tetapi ingat, saudara, bagi kita, kalau belum kita melakukan, hanya karena kesabaran Tuhan buat kita. Ada amin? Sabar untuk apa? Supaya kita berubah. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bertindak loh ya kepada kita. Tapi kalau kita masih sehat sehari ini, hanya karena Tuhan itu bersabar kepada kita. Sampai kapan waktunya? Itu waktunya Tuhan. Saya tidak bisa katakan mungkin sampai tahun depan. Saya nggak bilang begitu. Saya tidak bilang, oh nanti sampai akhir di hidupmu Tuhan pasti sabar dengan engkau. Waktu Tuhan itu rahasia. Tetapi yang jelas kalau kita baik-baik saja karena Tuhan bersabar kepada kita. 2 Petrus 3 ayat 15 berkata begini, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudara, selama masih diberi waktu, mari kita merespon dengan baik. Jadilah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada amin? Jangan biarkan terjadi dalam kehidupan kita seperti ayat berikut. Ya, jangan biarkan terjadi dalam kehidupan kita seperti ayat berikut. Dikatakan saudara di Markus 12:9 apa dikatakan? Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Kalau di Matius 21 ayat 43, Tuhan Yesus berkata lebih jelas begini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, sejatinya firman Allah dipercayakan kepada bangsa Israel. Tapi karena mereka menolak, Allah mempercayakan firman itu kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, mimpinya Tuhan, pengharapan Tuhan, orang Israel lah yang pertama selamat. Orang Israel lah yang pertama percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus. Tapi mereka malah menolak, membunuhnya. Itu yang terjadi. Makanya Yesus berkata, di ayat 10 berkata begini, dan 11. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya perbuatan ajaib, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, sekarang kita sudah lihat, sudah miliaran orang dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus. Dipanggil, dipilih untuk mengenal Yesus. Betul ya? Sudah banyak.
Dan tinggal tunggu waktu lagi sebetulnya. Saudara, kalau sampai seluruh suku, kaum dan bahasa menyembah Yesus, maka dia akan datang sebagai raja yang memerintah dan akan menghakimi setiap yang tidak percaya. Karena itu makanya Rasul Petrus juga berkata kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi menolak. Dia berkata kepada orang-orang yang bukan Yahudi, dia berkata begini kepada mereka yang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Dia berkata begini. Karena itu aku berkata, karena itu bagi kamu aku yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini kepada orang yang sudah percaya Yesus. Imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, sama-sama, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sebagai orang yang dipilih, yang dipercaya oleh Tuhan. Ingat, bagian Tuhan apa? Supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Itulah kepercayaan Tuhan bagi kita. Artinya apa? Supaya melalui hidup kita, kalau ada teman-teman kita belum percaya, mereka jadi percaya. Kalau ada keluarga kita belum percaya, supaya mereka menjadi percaya. Ada amin saudara? Supaya mereka diselamatkan. Kenapa harus mereka? Kenapa harus mereka percaya Tuhan? Kenapa harus diselamatkan Tuhan? Karena firman ini berkata, karena hanya Yesuslah batu penjuru. Yesuslah satu-satunya yang dapat dipercaya. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itulah mereka orang lain harus percaya. Kita harus memberitakan kabar baik buat orang lain. Karena itu jadilah kita menjadi penggarap-penggarap anggur yang bijaksana. Ada amin? Katakan bersama-sama dengan saya. Saya percaya. Saya. Anda. Di kanan lagi. Anda. Sedang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa firman ini memberkati setiap kita.